gairahkan. Mari setiap kali kita berjumpa dengan firman Tuhan, kita berjumpa, mendengar, atau membaca firman Tuhan, biarlah hati kita mendidih, saudara sekalian. Hati kita bergelora, bersorak-sorai, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Lalu kita berkata, langit dan bumi sedang lenyap, tapi firman Tuhan itu tinggal kekal. Haleluya. Kekuatan-kekuatan kita itu lama-kelamaan akan berlalu secara fisik, saudara-saudara. Tetapi kalau kita penuh dengan firman, saudara-saudara, maka saudara sekalian, fisik boleh lemah, tetapi spirit akan tetap kuat. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat, saudara-saudara sekalian, karena kita tahu bahwa saudara Tuhan yang merancangkan kita setiap hari, saudara sekalian, kita mendengar, kita bergelori, kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, tidak banyak orang yang melakukan itu, saudara sekalian. Dari semua jemaat, tidak semua bisa, saudara sekalian, mempunyai kerinduan seperti saudara-saudara yang setiap malam, setiap pagi hadir, saudara sekalian. Dan biarlah, saudara sekalian, ini bukan merupakan sesuatu kebiasaan, tetapi merupakan gaya hidup. Karena kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita membaca, saudara sekalian, firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama. Ya. Saudara, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Haleluya. Puji Tuhan, ya. 2 Timotius 1 ayat 7, saudara sudah sering pernah banyak kali saudara mendengar disampaikan firman Tuhan ini. Tapi mari kita sekalian berjumpa lagi dengan firman kita, ya, firman Tuhan semalam, ya. Kita mengamat-amati, saudara sekalian, ya. Kita keep looking, saudara sekalian, ya. Kita keep listen, saudara, ya. Puji Tuhan akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi apa, saudara sekalian, ya? Melainkan roh yang, mari baca sama-sama, membangkitkan kekuatan. Amin. Sekalian, membangkitkan kasih dan membangkitkan ketertiban. Haleluya. Kata ketertiban inilah yang kita akan banyak lihat sebentar, saudara sekalian, ya. Ya. Saudara, ini surat Rasul Paulus yang kedua kepada hamba Tuhan yang masih muda, saudara sekalian, ya. Timotius, saudara-saudara, ya. Kalau kita melihat, saudara sekalian, di dalam perikop dari ayatnya yang di atas sebelumnya, maka ayat 7 ini berada di dalam perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Haleluya, ya. Kita sudah pernah membahas tentang ketekunan, saudara sekalian, ya. Ketekunan itu di saudara sekalian muncul, saudara sekalian, dalam firman ini ketika kita berada di dalam penantian, yang dalam penantian ini penuh dengan dinamika kehidupan, pergumulan, pergolakan, satu saudara sekalian tantangan kehidupan, ujian, saudara. Maka saudara, dalam kita menanti, saudara sekalian, kita melaksanakan, saudara sekalian, firman Tuhan, maka momen kita penantian ini, saudara sekalian, dalam melaksanakan firman itulah yang dinamakan ketekunan, saudara, ya. Nah, dari bahasa saudara-saudara sekalian, tentunya akan nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius, dan ini merupakan juga nasihat kepada kita gereja Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah sudah diilhamkan oleh Roh Kudus, sekalian, untuk mengajar sekalian, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Jadi, saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita, saudara, ya. Dan saudara, kalau kita lihat, tentunya, saudara, warna atau nasihat, saudara sekalian, ya, satu pernyataan dari Rasul Paulus, saudara,
dengan ayat-ayat ini, saudara-saudara, kalimat-kalimat ini tentunya Timotius sedang berada di dalam keadaan ya tantangan, ya kegoncangan atau apa nama sekalian pergumulan, sekalian ya. Bisa juga mengalami krisis, saudara-saudara ya. Bisa mengalami ancaman-ancaman, aniaya, saudara sekalian ya. Atau ancaman-ancaman, saudara sekalian, yang bukan saja dari luar, tetapi dari dalam pelayanannya, saudara sekalian ya. Ancaman-ancaman daripada, saudara sekalian, kehidupan-kehidupan orang-orang yang dilayani oleh Timotius berada di dalam, saudara sekalian, jemaat yang masih juga gampang goyah, ya, karena pada waktu itu saudara sekalian ya di daerah-daerah Asia kecil saudara sekalian ya, di mana pelayanan yang di luar bangsa Yahudi saudara sekalian banyak mengalami tantangan, ya, dan dinamika kehidupan daripada pelayanan saudara sekalian Timotius juga saya percaya sedang dialami oleh saya dan saudara, ya. Pelayanan-pelayanan walaupun mungkin berbeda saudara sekalian situasinya, keadaannya, tetapi intinya sedang mengalami saudara sekalian ancaman ketakutan, ya. Ancaman ketertiban, ancaman penguasaan diri, ancaman saudara sekalian akan penurunan ya kegairahan saudara sekalian ya, diancam, dihambat saudara-saudara ya dengan situasi yang ada. Ya, apalagi sekarang ini saudara-saudara sekalian ya. Dengan situasi yang ada sekarang ini merupakan ancaman bagi saya dan saudara. Tapi puji Tuhan saudara-saudara ya, kita kembali datang oleh firman Tuhan ya. Karena itu, sebab itu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya. Saudara sekalian ya. Jadi saudara kita melihat satu keadaan era yang saat itu, maka ketakutan itu bukan saja menjadi sebuah perlakuan saudara sekalian, tapi itu merupakan sebuah spirit. Ya, makanya dia katakan di sini yang sedang dialami oleh jemaat yang dilayani oleh Timotius ataupun di dalam kehidupannya seharian, sekalian, maka ada spirit ketakutan yang coba menguasai, sekalian ya, menguasai pikiran, menguasai perkataan, menguasai tindakan, saudara. Sebab itu saudara sekalian dikatakan bahwa hai Timotius. Ini sekalian ya. Paulus berkata bahwa hai Timotius, saya tahu bahwa engkau sedang mengalami kegoncangan. Engkau sedang diperhadapkan orang-orang yang dipenuhi, mengganti spirit dari Allah dengan spirit ketakutan, kegentaran, pikiran, perasaan, kehendak, perkataan. Tetapi ingatlah bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Haleluya. Saudara-saudara, pastikan saudara sekalian, saya dan saudara, mungkin saudara sekalian hal ketakutan itu orang berkata, itu kan memang lumrah, itu harus ada. Tetapi jangan menjadi spirit. Ya, jangan menjadi roh saudara sekalian ya. Yang saudara sekalian menjadi sesuatu momok dalam hidup kita, akhirnya menjadi gaya hidup. Ya. Saudara, sebab itu saudara sekalian, firman Tuhan selalu datang menasihati saya dan saudara. Haleluya. Saya tahu saya juga ada saatnya berpikir hampir dilingkupi dengan roh ketakutan. Tetapi puji Tuhan kita membaca firman Tuhan jelas sekali. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Tetapi apa, saudara? Ada 3 hal yang
Tuhan berikan menggantikan roh ketakutan. Ya, 3 hal, saudara ya. Yang pertama adalah membangkitkan kekuatan. Haleluya. Kalau dalam terjemahan saudara-saudara Indonesia bebas, bukan luas, dia berkata begini, karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Ya, sebaliknya roh itu menambahkan kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa. Haleluya. Hidup dengan kuasa. Kemampuan untuk hidup dengan kuasa. Saudara-saudara ya. Saudara sekalian, kata firman Tuhan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jangan biarkan dia non-job dalam hidup kita. Ya, saudara sekalian, ketika kita, saudara sekalian, roh ketakutan, spirit ketakutan, momok ketakutan itu mau datang kepada saya dan saudara, mari pada malam hari ini kita ingat firman Tuhan. Hei, hidupku, engkau tidak diberikan oleh Tuhan roh yang membuat engkau takut, ketakutan, tetapi Tuhan membangkitkan kekuatan, atau Tuhan membangkitkan, menambahkan, melimpahkan kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara ya. Perlu diulang-ulang ini saudara sekalian ya. Saya pun perlu diulang-ulang kepada jemaat Tuhan bahwa kita hidup sekalian oleh karena kuasa Roh Kudus ya. Roma 8 ayat 1, sebab tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Roh Kristus. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita sekalian orang Pantekosta, sekalian ya, yang mengedepankan kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudara ya, kekuatan Roh Kudus ada pada orang-orang Pantekosta. Mari saudara sekalian, jangan biarkan spirit ketakutan, kegentaran, kegelisahan menguasai kehidupan saya dan saudara. Tetapi ambillah Roh Kudus. Ya. Peganglah rohku, peganglah tanganku ya rohku, supaya aku tidak akan tersesat. Ya. Roh Kudus yang manis datang menghibur aku. Saudara-saudara, jika kita sedang dalam kekuatan, ingatlah bahwa Dia menambahkan ya kemampuan kita. Ya. Saudara sekalian, kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa Tuhan. Ya. Ada kuasa dalam darahnya. Perkatakan itu saudara sekalian ya. Kau sedang berjalan, akan pergi bekerja, saudara sekalian, bahwa aku hidup, aku pergi dengan kuasa Allah ada dalam hidup kita. Mulutku ini mulut yang percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara sekalian percaya bahwa Tuhan menambahkan, Tuhan melimpahkan kuasa, Tuhan menumbuhkan kuasa, Tuhan memuatkan kuasa, saudara sekalian memuatkan kuasa Allah. Haleluya. Saudara sekalian, ya. Bagaimana kuasa ini juga membawa kita saudara sekalian, ya, hidup di dalam menjauhi kefasikan. Ya, kita membaca di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11, ya, dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Haleluya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup apa? Bijaksana. Haleluya. Jadi kuasa yang dilimpahkan kepada kita adalah kuasa untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah
dalam dunia sekarang ini. 3 hal kuasa yang dikatakan oleh Titus pasal 2 ayatnya 11 dan 12 ini. Ya. Jadi kuasa yang diberikan kepada kita ya melalui Roh Kudus sebagai kasih karunia Allah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, itu saudara sekalian mempunyai faedah, benefit untuk kita punya kehidupan hidup yang bijaksana. Haleluya. Saudara sekalian, Amsal, saudara sekalian banyak mengungkapkan hidup yang bijaksana, adil, dan beribadah. Haleluya. Saudara tiap hari, pagi, sore, sekalian yang bisa hidup beribadah. Hidup beribadah. Ini ada kuasa. Karena itu Tuhan berikan itu kepada saya dan saudara. Sekalian ya, tidak semua orang, saudara ya. Tidak semua jemaat, saudara ya. Tapi saudara bersyukur, sekalian ya. Hal itu saudara sekalian untuk menangkis akan saudara hidup yang mau dilimpahkan dengan roh ketakutan adalah ingat bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam bijaksana, adil, dan beribadah. Haleluya. Yang kedua, sekalian ya, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kemampuan untuk hidup dengan kuasa penuh kasih. Haleluya. Kalau ini sekalian kita sudah banyak sekali mendengar kasih Allah ini, ya. Ya. Terus sekalian bagaimana kasih Tuhan melingkupi saya dan saudara, ya. Ya. Ya, terus sekalian kasih agape, saudara ya, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Terus sekalian yang menerima kasih ini sekalian adalah diwujudkan ketika kita juga mengasihi orang lain, saudara ya. Kita peduli dengan orang lain, saudara sekalian ya. Ya, saudara-saudara, saya percaya bahwa gereja Tuhan hari-hari ini untuk saudara sekalian menerapkan kasih, ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudara ya. Ya, kita sudah banyak membahas tentang kasih ini. Sungguh luar biasa kasih ini menjadi bahagian kehidupan kita, saudara sekalian ya. Yang ketiga, saudara sekalian ya, saya tidak akan banyak bahas tentang kasih, saudara-saudara kita sudah melihat begitu banyak kali tentang kasih. Yang ketiga adalah dan memberikan kepada kita, membangkitkan kepada kita, melimpahkan kuasa, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara ya, ketertiban. Saudara di dalam terjemahan Indonesia Bebas, kata ketertiban itu dikatakan dan penguasaan diri. Haleluya. Ini penting, saudara sekalian ya. Jadi saudara-saudara, kita tidak hanya berdiam, saudara sekalian, tetapi kita juga diberi mengatur diri kita. Tentunya dengan Roh Kudus, dengan kasih karunia, menguasai diri kita. Ya. Kuasa yang ada pada kita, saudara sekalian, ya. Dikatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara sekalian ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 4, saudara sekalian ya. Dikatakan bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu tadi saya sudah singgung tadi sekalian ya. Yang kita punya kemampuan untuk hidup tertib karena roh yang ada dalam kita adalah roh yang lebih besar. Ya. Lebih besar dari keterbatasan. Ya. Banyak kali kita saudara sekalian mengatur hidup kita ini dengan pola-pola dunia ini, ya, pola-pola dengan fakta dunia ini. Tetapi saudara sekalian,
kita disampaikan bahwa yang mengatur hidup kita untuk kita membuat kita disiplin, menguasai diri adalah roh yang ada dalam kita. Ya. Dia yang akan mengatur, saudara sekalian, mendisiplinkan diri kita, saudara sekalian, ya. Membaca firman, berdoa, memuji Tuhan, beribadah. Saudara, inilah kerja daripada roh yang ada dalam kita, membuat kita, saudara sekalian, menguasai diri. Saudara-saudara, menguasai diri, ya. Saudara sekalian, ini memang bukan hal yang mudah, ya. Saya tahu sekalian, ya. Saudara sekalian, ada yang berkata, hatiku adalah rajaku. Whatever I want. Itu anak-anak sekarang. Whatever I want, saudara. Tapi bagi anak Tuhan, kita berkata, whatever God's want. Pada Maria, saya ini hamba. Jadilah padaku seturut dengan maumu. Saudara, ini adalah mensiasati hidup. Menguasai diri kita. Kalian, ya? Penguasaan diri itu tidak mudah. Tapi saudara sekalian, bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya. Hidup di dalam Tuhan. Ya. Coba lihat Hagai pasalnya yang pertama, saudara, ya. Hagai pasalnya yang pertama, Hagai di mana? Habakuk, Sefanya, Hagai. Hagai pertama ayatnya yang ke-7. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Perhatikanlah panca inderamu. Kalau kita luruskan dengan tadi katakan, kuasailah, ya, dirimu, saudara sekalian. Kuasailah dirimu. Ya. Bagaimana kita hidup? Ya. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Ya, Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, dan di situ dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Haleluya. Saudara sekalian, inilah jalan-jalan yang di bawah diingatkan, ya, dan di bawah sekalian dinasihati oleh roh yang ada dalam kita lebih besar, yaitu membuat kita menguasai diri kita, saudara, ya. Nah, bagaimana cara kita menguasai? Ingatlah akan dirimu, ya. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkata-kata, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu saudara sekalian melakukan, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu melangkah, bagaimana kamu berjalan, bagaimana kamu melayani, bagaimana kamu menyanyi. Ya, puji Tuhan, kita sekalian mengikuti ukuran firman Tuhan. Ya. Jangan seperti orang. Dan 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. 7, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara ada di dalam doa, dalam ibadah, karena kita mau pertajam kehendak Tuhan dalam understanding saya dan saudara. Itu adalah bagian daripada menguasai diri. Ya. Melatih diri kita ini. Understanding, peka dengan kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang-orangnya yang kudus. Tak kekurangan satupun yang baik bagi kita yang berharap pada Tuhan. Ya, saudara sekalian, takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya,
Di dalam Yesaya 29 ayat 13, ini perhatian sekalian. Yesaya satu teguran, saudara-saudara, bagi kita, saudara ya, yang dan Tuhan telah berfirman. Ya, Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, saudara lihat sekalian, ini bagaimana kita mendisiplinkan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Ini peringatan sekalian, roh ada dalam kita mendisiplinkan kita. Jangan kita hanya datang sekalian, ya kita hanya kebiasaan, tetapi biar ini satu gairah karena kerinduan Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya, puji Tuhan. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, saudara tahu ini, saudara ya. Ayatnya yang ke-5, ya. Ini disiplin. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, jauhilah keadaan itu. Ya, kita, saudara sekalian, Roh Kudus mendidik kita, mendisiplinkan kita, saudara sekalian, untuk menjauhi kefasikan. Dan saudara, malam hari ini, mari saudara sekalian, untuk kita saudara lawan saudara sekalian akan roh ketakutan saudara yang ada dalam hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita saudara sekalian pada firman Tuhan yang berkata bahwa Dia Tuhan tidak memberikan roh yang membuat kita takut, tapi sebaliknya Ia menambah kekuatan kita untuk hidup dengan kuasa. Ya, kita penuh kekuatan, membangkitkan kekuatan Roh Kudus, dan saudara hidup dengan kasih dan hidup dengan ketertiban atau penguasaan diri. Saudara ya, ingatlah keadaanmu, kita hidup pada akhir zaman ini, bukan lagi zaman yang saudara sekalian, zaman yang biasa, tetapi zaman yang luar biasa. Tetapi kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang memberikan kepada kita, menambahkan setiap hari, kata Ratapan 3. Ayat 21, bahwa kasih setianya Dia tambahkan, Dia muatkan kepada kita benefit tentang sekalian kasih karunia Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa. Haleluya, puji Tuhan.